Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi di bab kemagnetan ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang medan magnetik. Nah, kalau sebelumnya kita udah pernah bahas tentang medan listrik, kurang lebih pengertiannya mirip. Nah, medan magnetik merupakan ruang di sekitar magnet yang masih memiliki pengaruh magnetik jika ada benda lain yang diletakkan di ruang tersebut. Jadi, kayak misalnya ini nih, ini ada magnet, ini kutub utara, ini kutub selatan. Nah, di sekitar magnet tersebut ada ruang di mana kalau misalnya kamu taruh misalnya benda lainnya, misalnya magnet, kamu taruh magnet di sini. Nah, misalnya ini kutub utara, akan ada pengaruh magnetik. Berarti kalau utara sama utara berarti akan tolak-menolak. Sebaliknya kalau di sini kutub selatan berarti akan tarik-menarik. Nah, akan ada pengaruh magnetik kalau benda lain diletakkan di ruang tersebut. Kemudian, semakin rapat garis-garis medan magnet, semakin kuat medan magnetnya. Misalnya lihat di sebelah sini, ini ada kutub utara, ini garisnya ada 8, tapi kalau misalnya garis magnetnya makin banyak, kita tambah misalnya, nah, yang garis magnetnya lebih banyak ini semakin kuat medan magnetnya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat, kalau kutub utara, arah garis medan magnetnya itu keluar. Nah, ini lihat nih, arah panahnya. Tapi kalau selatan, kutub selatan, arah garis medan magnetnya itu masuk atau ke dalam. Makanya bentuknya jadi kayak gini nih. Kalau ini kutub utara, ini kutub selatan. Kalau kutub utara kan tadi apa? Keluar kan? Nah, kalau kutub selatan masuk. Nah, makanya ini ada yang nyambung. Kenapa? Karena dari utara keluar, terus ke selatannya masuk. Nah, makanya bentuk garis medan magnetnya seperti ini. Nah, terus gimana sih kalau kutub utara sama utara didekatkan? Kan dua-duanya garis medan magnetnya keluar ya. Nah, kayak gini nih, dua-duanya keluar. Nah, ini tuh ada pemisahnya nih. Pemisah dalam artian mereka tidak bisa bersatu, jadinya mereka tolak-menolak. Nah, kemudian ini utara, ini kutub selatan. Nah, kalau utara kan tadi keluar kan? Nah, selatannya masuk. Nah, makanya dihubungkan jadi seperti ini bentuk garisnya. Yang dari utaranya keluar, tapi dari selatannya ke selatannya masuk. Makanya akan tarik menarik kalau utara sama selatan didekatkan. Ingat baik-baik, arah garis medan magnet utara itu keluar, kalau yang selatan itu ke dalam atau masuk. Nah, ini pola garis gaya magnet. Ini ada magnet. Kemudian kertasnya taruh di atas magnet. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Perhatikan teman-teman. Nanti kalian bisa nyoba di lab sekolah kalian masing-masing. Nah, lihat teman-teman. Kita taburkan pelan-pelan seperti ini. Nah, ini bukan masak ya teman-teman ya. Nanti serbu besinya dipakai masak di rumah. Nah, itu di atas kertasnya ditaburin serbuk besinya. Nah, kamu lihat akan muncul garis-garis medan magnet. Ini seperti yang sebelumnya. Nah, ini kurang lebih garis medan magnet yang tadi itu seperti yang ini. Nah, selanjutnya ini kalau yang kutub utara sama kutub selatan didekatkan. Nah, lihat, itu kan tarik-menarik tuh magnetnya tuh sama, terus kemudian ditutupin kertas dan ditaburkan serbuk besi. Nah, kamu lihat nih. Nah, bagian sebelah sini tuh ada yang menyatukan tuh. Nah, kurang lebih gambar yang ditimbulkan itu seperti yang ini nih, kalau kutub utara sama selatan didekatkan, karena kan tadi tarik-menarik ya. Nah, kalau ini kita tukar, kalau misalnya kutubnya sejenis, yang dia tolak-menolak, anggap aja ini utara sama utara. Nah, kita lihat gimana garis medan magnetnya. Nah, Om bisa lihat nih,
Di sini nggak ada garis yang menyatu kan dari magnet satu ke magnet lainnya, seperti gambar yang sini nih. Kalau kutub sejenis didekatkan. Nah, kita lanjut. Sekarang kita akan bahas bagaimana kutub magnet jika sebuah magnet dipotong. Nah, ini kutub utara, ini kutub selatan, misal dipotong di tengah-tengahnya. Nah, yang terbentuk adalah seperti ini. Maka akan jadi kutubnya utara-selatan, terus utara-selatan. Nah, kalau misalnya dipotong lagi, maka akan begitu selanjutnya, utara-selatan, utara-selatan, utara-selatan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas teori kemagnetan bumi. Jadi, bumi itu kan ada bagian utara dan bagian selatan ya. Nah, yang perlu kamu tahu, jarum kompas yang mengarahkan ke utara sama ke selatan itu, kenapa bisa mengarah ke utara ke selatan? Karena kebalikannya. Nah, lihat nih, ini dia mengarah ke arah utara, karena di bagian utara bumi ada kutub magnet selatan. Jadi saya ulangin, nih jarum kompas arah utara selalu mengarah ke utara karena kutub selatan magnet bumi terletak di kutub utara. Jadi kenapa sih utara tuh malah ngarahnya ke atas? Karena di atas ini ada kutub selatan magnet bumi. Jadi kebalikannya, kalau utara kan mengarahnya malahnya dekatnya tarik menariknya ke selatan kan ya. Nah, terus kenapa kutub selatannya ke bawah? Kutub selatan kompasnya ini karena di bagian selatan atau di bagian bawah ada kutub utara magnet bumi. Jadi kebalikannya. Saya ulangin sekali lagi. Jadi di bumi ini ada kutub magnetnya. Kutub magnet selatan terletak pada bagian atas atau bagian utara. Kutub magnet utara terletak pada bagian bawah. Makanya jarum kompas utara ngarahnya ke atas. Biarin tarik menarik sama si selatan ini. Nah, eh, jarum kompas selatan mengarahnya ke bawah atau ke utara. Biarin tarik menarik sama kutub utara magnet bumi. Lanjut, kalau kamu perhatikan sebenarnya ini kenapa sih kok dia nggak pas banget ke atas ini loh, utara tuh nggak pas banget ke atas. Nah, ada simpangan jarum kompasnya yang dia nggak bener-bener tepat ke atas atau ke bawah. Nah, namanya ini simpangannya itu sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Jadi, sudut deklinasi ini sudut yang terbentuk oleh kutub utara selatan jarum kompas terhadap arah utara dan selatan bumi. Jadi yang tadi saya bilang, ini utara nih, tapi nggak ngarah banget ke atas sini loh. Nah, ini ada simpangannya, ada perbedaan sudutnya. Nah, perbedaan sudutnya ini namanya sudut deklinasi. Nah, kamu bisa lihat di sini. Ini dia ngarahnya ke utara, tapi sebenarnya ada selisihnya. Nah, ini selisihnya itu sudut deklinasi. Nah, kalau sudut inklinasi itu sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap permukaan bumi. Jadi kalau ini permukaan bumi datar nih, yang datarnya, nah utara itu ngarahnya nggak bener-bener ke sini nih, tapi ada selisihnya. Kalau yang mendatar atau horizontal itu sudut inklinasi, kalau yang tegak lurus atau vertikal itu sudut deklinasi. Nah, kemudian kita akan bahas tentang medan magnet pada kawat berarus listrik. Nah, kamu bisa pakai tangan kanan kamu, jempol di sini itu sebagai I atau arus listrik. Terus keempat jari kamu ini arahnya putarannya tuh, nah itu sebagai medan magnet atau ini lambangnya adalah B. Nah, berarti ini kalau misalnya ini kawatnya lurus kayak gini nih. Nah, yang ke arah atas atau jempol kamu berarti itu adalah arus listriknya. Nah, kemudian empat jari kamu tuh kemana muternya? Muternya itu kan empat jari kamu itu kan berlawanan arah jarum jam ya, ke sini kan. Nah, berarti ini adalah arah medan magnetnya.
Atau kalau kita play, nah itu arah arusnya, nah putaran ininya arah medan magnetnya. Jadi kalau digambarin, arah medan magnetnya itu ke sini tanda panahnya. Nah, terus gimana kalau arah medan magnet pada kawat melingkar? Sama aja sebenarnya. Kalau ini kan arusnya sini nih ke atas. Nah, ini juga ke atas kan? Ya sama aja. Berarti pakai genggaman sini juga. Berarti arah medan magnetnya berlawanan arah jarum jam. Di sini juga sama, karena masih ke arah atas kan? Berarti berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau yang gini, ini kan udah turun ke bawah nih. Nah, ini tangan kamu dikebawahin coba. Diputar, nah nanti kamu lihat deh 4 jari kamu bakal muternya ke sini atau searah jarum jam. 4, jempol kamu tinggal dikebawahin aja. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang elektromagnetik. Minggu lalu deh kita pernah singgung. Elektromagnetik merupakan hubungan antara kemagnetan dengan kelistrikan. Jadi muncul medan magnet di sekitar kawat penghantar yang berarus listrik. Nah, cara memperkuat sifat kemagnetan pada elektromagnetik yang pertama adalah memperbesar arus listrik. Nah, kalau ini bisa diakali dengan pakai baterai yang tegangannya lebih besar, karena tegangan dengan arus itu kan berbanding lurus. Kemudian menambah jumlah lilitan. Lilitan di kawatnya itu diperbanyak. Kemudian mengganti inti besi dengan baja. Kita udah tahu kan ya, kalau baja itu lebih bersifat permanen dibandingin dengan besi. Kemudian keuntungan menggunakan elektromagnetik yang pertama, kekuatan magnet mudah diatur sesuai yang dikehendaki. Tadi karena kita bisa memperbesar atau mengecilkan arus, menambah atau mengurangi jumlah lilitan, kan itu bisa kita atur kekuatan magnet yang kita maunya. Kemudian sifat kemagnetannya mudah dihilangkan dan ditimbulkan. Kalau diputusin dari sumber arus listrik juga akan hilang sifat kemagnetannya. Kemudian kutub-kutub magnet mudah ditukar. Kalau kita mau nukar kutub magnetnya ya tinggal tukar arah baterainya aja. Kemudian peralatan dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan elektromagnetik yang pertama adalah bel listrik, kemudian galvanometer. Galvanometer itu alat untuk mendeteksi arus dan tegangan tapi dalam jumlah atau dalam besar yang relatif lebih kecil dibandingin kalau kita pakai ampermeter atau voltmeter. Kemudian ada telepon, terus alat pengangkat besi, kemudian ada logam detektor. Logam detektor itu contohnya kayak misalnya mainan yang kamu masukin logam. Kalau misalnya mainan di time zone, nah itu pakai logam detektor. Nah, kemudian kita akan membahas tentang gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ada sebuah kumparan, ini kumparan, kemudian berubah medan magnetnya. Tahu dari mana perubahannya ya ini nih, magnetnya kita masukin, kita keluarin. Nah, akan ada perbedaan atau perubahan magnetik pada kumparan tersebut. Ternyata perubahan magnetik tersebut menghasilkan atau menimbulkan adanya beda potensial atau tegangan pada kedua ujung kumparan. Kita bisa lihat di sini ada kumparan, terus magnetnya keluarin. Nah, ini galvanometernya, dia mendeteksi adanya beda potensial dengan kelihatan si jarumnya ini bergerak. Nah, gimana sih cara memperbesar GGL induksi? Yang pertama itu dengan memperbanyak lilitan kumparan. Nah, yang kedua itu dengan memperbesar kuat medan magnetnya. Ketiga, dengan memperbesar kecepatan gerakan magnet. Ini magnet masuk keluarnya itu kalau dicepetin, nah maka GGL-nya juga akan lebih besar. Kemudian memperbesar kecepatan perubahan garis gaya magnet. Nah, induksi elektromagnetik ini merupakan dasar dari prinsip kerja seperti dinamo atau generator.
Jadi dari yang dibahas tadi, faktor-faktor yang menentukan besar GGL itu ada 3. Yang pertama adalah jumlah lilitannya, yang kedua adalah besar kuat medan magnetnya, dan yang ketiga adalah kecepatan dari gerakan magnetnya. Oke, sekian penjelasannya. Nanti akan ada latihan materinya dari minggu lalu sampai minggu ini. Teori semua, jadi dibaca-baca lagi materi minggu lalu dan minggu ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.